Sebelum kita keliling-keliling melihat-lihat koleksi yang ada di museum ini, biasanya saya menjelaskan sejarah singkat dulu. Jadi Museum Prasasti ini adalah salah satu museum milik Pemprov DKI. Kita itu di bawah UP Museum Kesejarahan, yang mana isinya ada 4 museum: Museum Sejarah Jakarta, Museum Prasasti, Museum Joang, dan Museum NK Tamrin. Ya, ada 4. Nah, jadi Museum Prasasti ini adalah satu-satunya museum outdoor milik Pemprov DKI. Kenapa disebut outdoor? Karena semua koleksi kita itu berada di luar ruangan. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena awalnya tempat ini adalah pemakaman khusus untuk orang asing yang tinggal di kota Batavia. Ya, pemakaman ini mulai dibangun pada tanggal 28 September tahun 1795. Ya, dengan luas 5,5 hektar. Pada saat itu pemakaman ini menjadi pemakaman umum modern pertama di dunia. Ya. Nah, kalau orang Belanda menyebutnya Kerkhoffland, jadi kerk itu gereja, karena pemakaman ini terusan dari pemakaman gereja, sedangkan orang kita menyebutnya kebun jahe Kober, ya, karena daerah sini sekitar wilayah kebun jahe. Kober itu dari kata kunjungan bersama, jadi dibentuk kepada kata tersebut. Nah, kalau tadi di Jakarta ada kata Kober, Kober itu pasti ada bekas pemakaman atau masih ada kuburannya. Ya. Nah, pemakaman ini kemudian berkembang menjadi pemakaman yang cukup prestisius karena pada saat itu pemerintah Belanda mengharuskan semua orang pejabat Belanda itu dan orang yang disetarakan itu harus dimakamkan di sini. Nah, batu-batu nisan di sini juga terbuat dari batu marmer yang diimpor langsung dari Italia, karena pada saat itu mereka beralih dari agama Protestan ke Katolik. Ya, VOC itu Protestan. Nah, pertanyaannya adalah kapan itu Protestan menjadi agama utama di Batavia, yaitu sekitar tahun 1600 sampai 1800. Nah, batu-batu nisannya untuk orang Protestan itu beda, ya, terbuat dari batu andesit yang diimpor langsung dari India dan berwarna hitam. Nah, hitam-hitam itu, nah beda ya. Nah, yang hitam-hitam itu adalah batu-batu nisan dari orang-orang VOC yang dulu. Kata tua di sana ada namanya Museum Wayang, itu dulunya adalah gereja, sekarang punya gereja, sekarang jadi museum. Makanya kalau ke Museum Wayang itu ada batu-batu nisan yang berwarna hitam. Nah, seperti itu. Pemakaman ini berkembang dan kemudian bertahan sampai tahun 1975. Pada saat itu Pemprov DKI dipimpin oleh Bapak Gubernur Ali Sadikin, semua jenazahnya kemudian diperintahkan untuk diangkat, ya, dipindahkan ke Tanah Kusir dan ke Menteng Pulo. Ya, dan kemudian setelah semua jenazah diangkat, luasnya pun kemudian dikecilin tinggal 1,3 hektar. Ya. Nah, sisanya dibangun gedung Wali Kota Jakarta Pusat dan beberapa kantor pemerintahan kanan kiri. Ya, jadi untung dikecilin, kalau enggak Pak, kita maghrib nih. Sisanya ada 5,5 hektar, ya. Nah, setelah semua batu nisan dikumpulin, ditata ulang sedemikian rupa dan kemudian diresmikan menjadi Museum Prasasti pada tanggal 9 Juli tahun 1970 dengan luasan 3 hektar. Nah, Museum Prasasti itu memiliki bangunan cagar budaya. Nih, bukan yang berat itu ya. Terus ini. Nah, bangunan cagar budaya dibangun tahun 1844, digunakan sebagai tempat pelaksanaan upacara pemakaman. Ya, jadi sebelum jenazah dibawa ke liang lahat, jenazahnya itu akan setelah tiba disemayamkan di 2 ruangan kiri dan kanan. Nah, tempat saya itu ruang pemandu. Nah, itu tempat persemayaman jenazah perempuan, yang sebelah kiri itu tempat persemayaman jenazah laki-laki. Jadi karena saya laki-laki, pilihnya tempat perempuan.
you. I've been thinking about you.